duduk dulu langsung. Nah, durasinya anyar. Amin. Dicatat dulu nih. Bukti ini lah kertas sih. Oh, durasinya anyar. Bukti hilang kertas itu. Ya, berapa yang penting ada. Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Fitrah dan Ustadz Majid, sore ini kita akan belajar bersama. Ada dua hal yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama adalah pembatal-pembatal sholat, dan yang kedua adalah ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Oke, Ustaz kita bisa dicatat karena nanti akan ada berdosa. Iya, akan ada berdosa. Bagi yang bisa menjawab. Baik, perhatikan. Ustaz mulai dari pembatal-pembatal sholat. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat sholat seseorang itu menjadi tidak sah atau batal. Yang pertama, catat. Yang pertama ini bisa jawab loh. Sering sekali dilakukan oleh mas-mas yang di sini. Ustaz nggak tahu yang mbak di sini karena Ustaz nggak ngawasin sholat yang putri ya, tapi Ustaz sering sekali lihat mas-mas baik yang menghadap ke utara atau yang menghadap ke selatan. Nomor satu adalah poin yang membatalkan sholat, yaitu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Jadi berbicara ketika sholat itu tidak diperkenankan, apalagi sudah takbir Allahu Akbar sampai mau jajan apa? Sampel Ustaz. Gak boleh ya. Seperti itu gak boleh. Enak loh Ustaz. Jadi gak boleh ya seperti itu. Jadi jika seseorang itu berbicara satu kata atau lebih dengan sengaja di luar dari bacaan sholat, ingat ya, ketika kalian berbicara satu kata saja atau beberapa kata di luar bacaan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Maka sering sekali Ustaz meminta kalian yang kalau Ustaz tahu berbicara sendiri, Ustaz suruh mengulangi sholatnya. Baik, yang kedua Ustaz Majid. Yang kedua, nah ini nih yang terkadang juga dilakukan oleh mas-mas dan mbak-mbak nih. Kok Ustaz tahu? Karena Ustaz beberapa kali ngimami ketika ekstra. Itu kan yang putri juga berbarengan dengan yang putra. Itu melaksanakan yang kedua ini, Mbak. Apa? Yaitu tertawa terbahak-bahak. Nah, contohnya siapa itu tadi? Jadi sholat, ketika kita sholat terus ada yang lucu, apa yang kita lakukan, Mas? Apa yang kita lakukan, Mbak? Tertawa. Aduh, los proba, hilang sholatnya, batal. Harusnya gimana? Ketika ada yang lucu, kita tahan sebisa mungkin untuk tidak tertawa. Gak boleh sampai tapi ketika tidak tertahan terus sampai, kalau kalian itu nahan, itu kadang bibirnya jadi naik ke atas sedikit, itu loh namanya apa? Tersenyum. Itu tidak mengapa, tapi ya ojo senyum-senyum dewe nek sholat. Enggak ada apa-apa kok senyum-senyum sendiri, berarti tidak
khusyuk sholatnya. Kalau senyum tidak sampai membatalkan sholat, tapi kalau sampai tertawa, nah kalau putri itu biasanya kalau tertawa sampai kebelan kencing biasanya. Yang putra kalau tertawa bunyinya sampai ho 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 ho. Banyak ya Ustaz ya kayak gitu Ustaz ya. Banyak sekali. Terutama kelas 6 ya. Masih belum. Nah kalau seperti itu di sampingnya ada Ustaz, itu pasti nanti disuruh mengulangi karena sholatnya batal. Apa yang ketiga? Baik, sekarang yang ketiga. Bicara yang ketiga. Ini juga sering dilakukan banyak mas-mas di sini. Karena Ustadz Mahfud sering melihat ini ya. Apa itu? Yang ketiga, melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Ya, melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Masa ya bisa cakap ini saya sempet lirik samini karo ya naik sing Noel kepala di depan ya tidak boleh ya. Melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Jadi jika seseorang itu melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat secara berlebihan, misalnya bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, maka sholatnya otomatis menjadi batal. Kok melakukan gerakan yang itu bukan termasuk gerakan sholat, dada-dada, melet-melet kocone sampingi, sikile nendang-nendang, itu otomatis akan membatalkan sholat. Ustaz juga sering menyuruh mas-mas ini untuk mengulangi sholatnya kembali karena melihat melakukan banyak gerakan selain gerakan sunnah. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya, makan dan minum dengan sengaja. Jika seorang makan atau minum meskipun sedikit, maka sholatnya batal. Jadi kalau misalkan ada selilit di gigi habis makan sate kambing, lumayan ya mas, lumayan itu sate kambing. Ada yang nggak doyan sate kambing? Oke. Habis makan bakso sera, Wis tutup, Pak. wis tutup, ya pindahnya ngeplak apa-apa. Nah, itu ketika ada selilitnya, ada yang masih tersisa di gigi, terus pas ketika sholat itu lepas. Oh, kalian itu senangannya kadang Ustaz lihat itu ada yang gerakannya macam-macam kok. Ada yang kalau sholat itu tangannya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada juga yang di sini, ada di sini. Nah, makanya kalau ada yang di sini, ini sambil ngorek-ngorek selilit yang ada di gigi. Setelah jadi setelah selilitnya itu turun lepas, akhirnya emang nih tadi aku beli bakso sera 20.000, ini 5.000-nya masih di gigi. Emang tak makanlah, kremus dilek. Di mana sholatnya? Batal. Makan dan minum meskipun
sedikit. Dan termasuk juga itu yang hati-hati itu ketika ada air bekas wudhu, berkumur-kumur, poso-poso ini hati-hati. Nah, gitu. Berkumurnya 3 kali, yang dikeluarkan 1 kali. Nah, berkumurnya 3 kali, tapi yang dikeluarkan 1 kali. 2-nya disimpan nanti pas sholat. Kan gak ada orang toh, temannya pada baca. Gimana San? Ya, seperti itu. Jadi atau yang lebih ekstrim lagi, pas taraweh ngantuk nggak biasanya? Ngantuk, jujur wae, ngantuk lah. Lihat dolanan HP ngantuk lah. Mending dolanan HP apa taraweh? Dolanan HP. Lah, mlebu surga apa mlebu neraka? Mlebu surga modele kaya ngono. Tenang Ustaz, nanti sholatnya 1 juz. Oh iya, Ustaz. Nanti malam 1 juz ya, Ustaz ya. Siap. Siap saja. Ustaz, saya biasanya ngimami tarawih itu kadang 1 Al-Quran ya Ustaz. 1 Al-Quran Ustaz. Tunggu 3 kali. Kan? Cukup kan? Katanya kan isi Al-Quran itu sepertiganya adalah tauhid. Dan itu terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Ustaz baca 3 kali dulu, berarti Ustaz baca 1 Al-Quran. Masa kalian cuma 1 juz bingung? Siap ya? Ya. Oke, jadi ketika pas sholat taraweh nggak boleh sambil ngopi, ngantuk ngopi, minum, enak, itu nggak boleh. Nah yang boleh bagaimana? Kalau pas kalian haus banget, ketika kalian ada 1 sebenarnya yang nelen air tapi tidak membatalkan sholat. Apa itu Ustaz? Nelen air ludah. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh, nelen air ludah itu boleh. Nggak harus kita sholat mau ngeludah dibuang, nggak. Cukup ditelan saja. Tapi jangan diwadahkan di gelas dulu baru diminum ya. Lah, kan namanya air ludah juga. Lanjutnya Ustaz. Baik. Bicara poin yang kelima. Yang kelima adalah pembatal sholat. Yang kelima adalah terkena hadas kecil atau besar. Ustaz kasihkan untuk contoh hadas kecilnya saja ya. Jadi ketika sholat kok kalian pas rukuk atau pas sujud kemudian kalian mendengar atau merasakan bunyi yang nyaring. Kok kalian tiba-tiba mendengarkan suatu bunyi yang nyaring dan aroma yang sedap, maka otomatis puasa sholat kalian batal. Jika itu kalian yang melakukan ya. Kalau teman kalian yang melakukan, kalian tidak batal. Tapi jika itu yang melakukan kalian, maka otomatis sholatnya batal. Karena kentut atau buang angin itu termasuk hadas kecil. Baik, yang ke-6. Nah, yang ini sebenarnya jarang terjadi
terjadi kalau kita sholat di perumahan atau di masjid atau di tempat yang itu banyak orangnya. Tapi ini bisa terjadi kalau kita sholat di pegunungan, yaitu membelakangi kiblat. Jadi yang semula kita itu sholatnya menghadap kemana, Mbak? Kiblat, bukan barat. Kita saja pas posisi sekarang kita hidup di Indonesia, kiblatnya ada di barat. Tapi kalau kita berada di Ka'bah suatu saat nanti, Allahumma amin. Doakan ya yang sudah umrah atau haji, ustadz-ustadznya bisa umrah dan haji semuanya. Amin. Itu tidak menghadap kemana-mana, Mbak. Kalian pernah lihat orang yang sholat di sekitar Ka'bah? Pernah lihat nggak? Ini Ka'bahnya, ini Ka'bah. Kamu sholat di sini ya menghadap ke sini. Kamu sholat di sini yang menghadap ke sini. Kamu ke sini yang menghadap ke sini. Di sini yang menghadap ke sini. Itu namanya ketika sholat di sekitar Ka'bah. Tapi kalau kita di sini kok Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Nah, ketika mungkin Ustaz pernah nggak sholat belakang kiblat, Ustaz? Bisa jadi. Saya pernah, Ustaz, di rumah. Di rumah, karena lagi bangun tidur, sudah jarang di rumah ibu, jadinya agak bingung. Nah, sama kakak itu dibilang gini, Jit, kualik sholatnya. Terus gimana kita biar nggak batal sholatnya? Ya langsung, kalau salah ya balik kanan atau balik kiri, langsung menghadap ke kiblat. Itu boleh. Tapi jangan ini, mau foto mas, aku sholat kok digenggoli orang, malah nggak sah. Jadi membelakang kiblat itu juga termasuk yang membatalkan sholat kalau disengaja. Kalau nggak disengaja ya nggak apa-apa. Misalkan kalian sholat di kendaraan, itu sholatnya menghadap kemana, Mbak? Ke depan. Sholatnya ke depan. Gue sholat bisa madep nyanti, ya ngadepnya ke depan sholatnya. Nah itu termasuk pengecualian. Tapi kalau di sini, benar-benar di sini kalian menghadapnya ke membelakangi kiblat atau menghadap ke selatan atau utara, itu pasti batal, harus diulangi. Monggo. Baik, itu tadi yang ke-6. Sekarang yang nomor 7. Pembatal sholat yang nomor 7 adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Terbukanya aurat dengan sengaja. Jadi jika aurat itu terbuka dan tidak segera ditutup dalam waktu yang lama, maka sholatnya akan menjadi batal. Ustaz ingat banget pernah mengingatkan di sini kelas 4B, siapa itu namanya? Mas Sopo ya, setuju. Celananya itu bolong di sini. Nah, Kaisa. Nah, bolongnya di atas lutut sini, berapa tempat gitu bolong. Ustaz sampaikan bahwa agar memakai sarung atau memakai celana ganti. Kenapa? Karena ketika sholat kok celananya bolong-bolong dan terbuka auratnya, tanpa atau terlihat auratnya, maka seperti yang di poin 7 tadi, otomatis sholatnya menjadi batal. Seperti itu. Jadi ketika sholat itu syarat sahnya salah satunya apa Ustaz? Terbukanya aurat. Sik. Ustaz nanya, ngomong-ngomong aurat itu apa tuh Ustaz? Bagian mana atau aurat itu? Jangan-jangan nanti nggak tahu.
Mas Agis? Mas Agis tadi jawab. Katanya malu-malu. Di sini kemarin sudah dijelaskan sama Ustadz Burhan Sodik ya. Masih ingat? Jadi teman, Ada yang tidur. Ustadz ingat ngaji kayaknya Ustadz Burhan Sodik itu sudah menjelaskan aurat ya itu ya. Nah dia lah selalu. Ya terutama yang putri ya, yang putri. Kalau yang putra itu dari lutut sampai pusar. Jadi nanti pusarnya sampai lututnya itu tidak boleh terbuka. Misalkan kalian pas lagi kemah, terus bajunya basah semua, kotor semua, punyanya cuma sarung sama singlet. Yang putra, yang putra punya sama singlet. Kira-kira nanti pas sholat sudah sah apa belum? Singlet lu. Singlet itu kaos dalam. Kaos dalam. Yang cuma tanpa lengan. Jadi cuma kalau bahasanya orang yang keren itu namanya you can see. Atau zaman cilik jenis kaos seporong. Nah, itu sudah sah ya. Itu laki-laki kepepetnya, bukan nanti kalau pas kalian di rumah kata Ustadz Majid boleh nanti aku sholat pakai seporotan tok. Waduh, saya ngomong ke Mas Khalid di debat sama Mas Ustadz Azam. Kok kata Ustadz Majid boleh kok? Wah ini bisa berapa ini? Bisa di Kudang Musadah Nining saya nanti. Nah, kalau yang putri aurat itu adalah semua bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sikil termasuk aurat apa bukan? Cek dulu. Sing ora ngobes kaki sapa? Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau pas perempuan itu sholat, itu terkadang pas lagi sujud itu kakinya itu keluar dari mukena. Pernah nggak? Nah, itu kalau pas lagi sadar langsung terasa, apa yang kalian lakukan? Ditutup. Aja ditok nih. Gen ora apa-apa. Sikilku glowing kok. Glowing sikilku ora apa-apa. Aku sih nganggo skincare SR67. Nganggo Seril dan lain sebagainya. Nganggo Vivo. Itu ya. Jadi kaki itu harus ditutup. Nek wong lanang biasane apa Mas? Ketok celengane. Ah, kuwi batal le. Ayo katoke sapa sing ijik pendek-pendek. Ayo. Jadi ya, pas sujud sininya kelihatan batal. Ayo. Ingat langsung tutup. Aja nganggo klambi sing kecilian. Aman. Ya. Jangan pakai yang kecilan. Harus yang cukup. Kamu ukurannya XL, jangan pakai S. Biar Ustaz jebrot untuk klambi ini. Ya itu tadi ya. Jadi tentukannya Allah dengan sengaja. Jadi bagi yang putri-putri ketika sholat ternyata kan nggak pakai kaos kaki,
tersingkap sedikit terlihat kakinya, walaupun cuma sedikit, tapi kalau tidak segera ditutupi maka sholatnya menjadi batal. Kalau batal Diulang. Baik, selanjutnya Ustaz. meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang nomor 8 ya. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Misalnya tidak membaca surat Al-Fatihah, atau tidak rukuk, tidak sujud, apalagi tidak takbiratul ihram. Apa ada Ustaz? Ada. Orang yang terlambat sholat tapi lupa takbiratul ihram, akhirnya langsung ikut sholat, itu juga membatalkan sholat. Lanjut. Ustaz ulangi ya, karena yang mencatat banyak yang ketinggalan. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja ya. Dengan sengaja. Aku sholatnya orang yang berubah kesuren gitu, langsung sujud gitu. Maka itu batal. Sudah, yang ke-9. Sambung, Mbak Sambung mana? Sudah. Yang nomor 9 pembatal sholat. Yang nomor 9 adalah murtad. Murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam, ya. Jadi jika seseorang melakukan hal yang menyebabkan keluar dari Islam ketika sholat, maka sholatnya menjadi batal. Ya. Misalkan gini, pas lagi sholat, terus kalian ingat, oh, halo, halo, pas kalian sholat ingat, ingat apa? Ingat kalau ini pemikiran yang tidak boleh ada dalam pikiran kita. Tuhan kita itu Yesus. Wah, ini berarti langsung keluar dari agama Islam. Langsung pas sholat ngomong, aku jadi orang Kristen. Wah, sudah ngomong batal, keluar dari agama Islam. Yang ke-10 adalah niat. Ayo catat dulu yang ke-10, niat membatalkan sholat. Maksudnya gimana Ustaz? Niat membatalkan sholat. Kalian mau sholat itu niat apa enggak, Mas? Niat enggak, Mbak? Niat kan? Nah, kalian untuk membatalkan sholat itu juga bisa dengan niat. Misalkan bagaimana? Kalian teringat pas sholat, Allahu Akbar, teringat, aku lupa, belum wudu, langsung, udah saya batal. Itu namanya niat untuk membatalkan sholat. Itu nggak ada hubungannya batalnya sholat sama belum wudu. Kalau lupa ya wis. Tapi kalau pas ingat, misalkan apa kan gitu, niat atau niat begini, niat main-main, aku mau makan dulu, aku mau selesai sholat dulu. Nah itu juga batal. Jadi niat untuk membatalkan sholat termasuk juga pembatal sholat. Baik, itu tadi 10 poin pembatal sholat. Untuk menyingkat waktu, maka selanjutnya Ustaz akan sampaikan
Yang kedua yaitu adalah ancaman-ancaman bagi seseorang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja itu merupakan dosa besar di dalam Islam. Ya, meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar. Dan berikut beberapa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Bicara. Yang pertama, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Di sini ada yang masih sengaja meninggalkan sholat? Ada yang sengaja? Wah, eneng siji. Siapa lagi? Ngaku wah ini mumpung poso-poso dua. Siapa lagi? Yang putri Yang putri yang sengaja meninggalkan sholat. yang masih sengaja meninggalkan sholat ada? Sepulang dari pesantren ini, ya, diniatkan jangan sampai meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Apalagi ini sudah Ustaz sampaikan nanti ancamannya. Yang pertama, dianggap sebagai perbuatan kekufuran. Ya. Jadi meninggalkan sholat itu dianggap melakukan perbuatan kufur. Dalilnya mana Ustaz? Gitu kan? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Kafir tadi apa? Ada apa kafir? Kafir apa? Apa? Dianggap sebagai perbuatan kekufuran. Singkatnya, bagi yang meninggalkan sholat maka ia dianggap telah kafir, keluar Dari Islam. Jadi kalau orang Muslim enggak sholat itu dianggap tidak Islam. Jadi kalau kalian meninggalkan sholat itu sudah diancam, ya? Diancam sebagai orang kafir. Maka jangan sekali-sekali berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini juga sengaja, juga bawah. Ini Bapak dulu, Bapak kita dulu mengajarkan ya. Dengarkan, semuanya dengarkan. Nanti kalau ini Ustaz tanyakan nggak ada yang tahu ya, jadi ya Ustaz mengajarkan Islam. Agama kita apa Mbak? Agama kita apa Mas? Islam. Islam itu terdiri dari berapa huruf? Huruf apa saja? I-S-L-A-M. Kalau mbak-mbak dulu ngajari Ustadz itu ben sholatnya tertib, itu I itu singkatannya dari Isya atau sholat Isya. Terus S singkatannya dari sholat subuh. L singkatannya dari apa? Luhur. Ya kan, kalau kita di Jawa luhur toh, bukan luhur toh. Sholat luhur sih lu. Kalau ISLA nah kalau ada mas-mas yang ganteng dan soleh yang ada di kanal Ustadz ini kok orang sholat subuh, berarti dia Islam atau apa? Islam.
ILAM. Kok nggak ALM aja? Mau nggak ALM? Halo? Hilang. Kalau nggak sholat subuh itu jadinya hilang. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mas-mas dan mbak-mbak silahkan nanti jangan sampai meninggalkan sholat jika mau diakui jadi umat Islam. Yang kedua, Ustaz Majid. 2. Dicatat sebagai pelaku dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat dicatat sebagai pelaku dosa besar. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Quran surat Maryam ayat ke-59. Dicatat Quran surat Maryam ayat 59. Siapa tahu ini nanti jadi pertanyaan. Sudah ya. Yang ketiga, ancaman bagi yang meninggalkan sholat adalah diancam siksa kubur yang pedih. Diancam siksa kubur yang pedih. Jadi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan dihukum dalam kuburnya dengan dipukul kepalanya hingga hancur. Di sini siapa yang mau dipukul kepalanya hingga hancur? Siapa? Diancam akan dipukul kepalanya itu hingga hancur. Kemudian dipulihkan lagi, dipulihkan lagi, dan dipukul lagi berulang-ulang. Jadi pelak ngasih remuk sirai dibalik mana, pelak mana sirahnya pecah balik mana. Belum mau Mas Adis? Nggak mau, Mas Adis saja nggak mau. Ya. Jadi yang ketiga tadi adalah diancam dengan siksa kubur yang pedih. Itu baru satu siksa kubur, dan masih banyak sekali siksa kubur ya. Salah satunya adalah itu tadi, dipukul kepalanya hingga hancur, kemudian kepalanya dibalikin meneh, dipukul lagi sampai nanti kira-kira mau nggak? Masih berani nggak meninggalkan sholat jika diancam seperti itu? Ayo, kalau ada yang mau berarti besok dikasih Allah kepala yang banyak, tapi setiap kepalanya tumbuh utuh lagi, dipecahkan lagi. Sakit nggak mbak kira-kira? Sakit nggak? Sakit nggak? Ada yang mau? Selanjutnya, hukuman, kalau tadi hukuman di akhirat, yang keempat adalah tadi hukuman di alam kubur, disiksa kubur. Sekarang di akhirat. Catat. Disiksa di neraka Sakor. Disiksa di neraka Sakor. Dicatat nama nerakanya, dicatat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
menyebabkan kalian masuk ke dalam sakor, nama neraka? Mereka pun menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dalilnya Quran surah atau surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Quran surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Sudah. Waktunya tinggal 5 menit. Yang kelima, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Jadi yang kelima ini adalah perlu dicatat bahwa sholat itu tidak dapat diganti dengan amalan lain. Jadi, sholat tidak bisa diganti dengan amalan lain. Alah Ustaz, aku tak bayar lagi Ustaz pasang sholat. Ya, tidak bisa. Jadi, mau diganti dengan apapun sholat itu tidak bisa. Jadi, tidak seperti puasa, mungkin bagi yang tidak mampu mungkin masih bisa membayar rupiah, tapi kalau sholat ini tidak bisa. Bahkan yang tidak bisa duduk pun, yang hanya bisa berbaring tetap diwajibkan untuk sholat. Pentingnya sholat sampai di situ. Sebanyak apapun amal baik seseorang, jadi sebanyak apapun amal kebaikan seseorang, jika ia meninggalkan sholat maka amalnya tidak akan diterima. Ya. Kalian sudah beramal banyak sekali, sedekah sana sini berjuta-juta, tapi kok tidak sholat, maka amalnya tidak diterima. Seperti itu. Yang kelima, yang keenam, Yang terakhir, nih, masih banyak ancamannya, tapi kita cukup sebutkan 6 saja dulu. Yang keenam, akan dibangkitkan bersama orang kafir. Akan dibangkitkan bersama orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaganya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi yang Ustaz sebutkan tadi 4 orang, Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, itu sudah dijamin pasti masuk neraka karena ini adalah orang kafir yang mati dalam keadaan jelas-jelas kafir. Ada yang menganggap Fir'aun Islam, ada yang anak buahnya Fir'aun di sini, ada di sini yang besok mau dibangkitkan bersama Fir'aun. Ada. Na'udzubillah min. Atau mau dibandingkan bersama Qarun. Wah, ini Qarun itu sugih banget ini, hartanya banyak. Mau nggak dibandingkan dengan orang terkaya di dunia ya Ustaz ya? Orang terkaya di dunia. Mau? Masa apa mau? Dibandingkan bersama Qarun mau? Jangan. Kalau nggak mau, makanya kalian harus sholat. Jangan sekali-sekali berani meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu sangat penting. Sholat merupakan tiang agama. Dan amalan pertama kali nanti kalian di akhirat yang dihisab
jika sholat kalian itu nilainya A+++, maka amalan-amalan yang lainnya dianggap juga baik. Sebaliknya jika sholat kalian kok jelek, maka amalan kalian akan diperiksa satu persatu dengan sangat teliti. Maka sholat itu adalah sangat penting. Jadi guys, Jadi inti dari kajian kita sore ini, belajar kita adalah jangan sampai kita sholat dan ternyata sholat kita tidak sah alias dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan pembatal sholat. Serta yang kedua adalah sebegitu pentingnya sholat sehingga kita jangan sampai sekali-sekali meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ustaz, anak sakit, Ustaz, tetap sholat. Ustaz, anak nggak bisa berdiri soalnya sambil duduk. Ustaz, anak duduk aja nggak bisa sambil berbaring. Itulah pentingnya sholat. Seperti itu. Ya. Durpres 3. Cepat aja, cepat. Baik, sebelum kita tutup, akan duduk terus. Baik, sebelum kita tutup, Ustaz memiliki 3 door prize, ya. Ustaz memiliki 3 door prize. Ayo, diam dulu. Rapi. Yo, tenang dulu. Ustaz punya hadiah sudah dibawa oleh Ustaz Azam. Kira-kira apa ya? Bentuknya pipi. Apakah itu pizza atau martabak? Baik, langsung pertanyaan aja ya Ustaz ya. Ustaz Majid akan memberikan pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa Ustaz? Pertanyaan yang sangat susah Ustaz. Yang bisa acungkan jari nama dan kelas, ya. Siap-siap ya. Hadiah pertama dibungkus dengan sebuah kertas. Ini kayaknya hadiahnya UFO ini. Pertanyaannya umum ya untuk putra dan putri. Nanti yang bisa jawab atau yang mau menjawab silakan angkat tangan terlebih dahulu. Dan hasil nanti yang menunjuk adalah dari Ustaz. Pertanyaan pertama, sebutkan dalil hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat di akhirat. Ini sudah pada hafal, saya yakin ini. Dalilnya Bukan, ya salah. Salah, langsung sebutkan. Putri, Mbak. Kasih. Dalil
ancaman meninggalkan sholat, hukuman di akhirat. Ini sudah kalian hafal ya, sudah dihafalkan ini. Yo, ada 2 ayat. Apa? Oh putra, ya putra ini jalan, maju. Ini maju. Jadi dari itu dasarnya ya, bisa surat, bisa hadis. Oke, beri, beri dewi, Inon. Nah, baik nama apa? Surat